Oke, baik, rekan-rekan mahasiswa, kita mulai untuk share screen. Ya. Jadi materi hari ini kita akan belajar mengenai gaya dan atributnya. Ya, untuk siang ini yang hadir ada Yohanes, Steven, Anggi, dan Jagi. Ini nanti akan belajar mengenai vektor, gaya, kemudian momen, ya, resultante, couple, persamaan keseimbangan, dan anggota dua gaya. Nah, masuk ke yang pertama mengenai vektor. Ya, mengenai vektor, tadi ada yang menyebutkan, yang pernah tahu itu besaran, ya, tapi belum lengkap. Karena besaran yang memiliki nilai, jadi ada angkanya nanti di sini. Ada arah, ya, ada apa namanya, titik kerja, ya, jadi ada nilai, ada arah, ada titik kerja, ya, angkanya berapa, misalnya berapa, arahnya kemana, titik kerja, ya. Contoh dari besaran vektor itu ya sedang kita pelajari, ya, ya, ada gaya, ya, contoh kecepatan, dan lain-lain, percepatan, ya. Kalau kita naik bawa motor atau mobil, ya, laju dengan kecepatan 60 km per jam, pastikan ada arahnya kemana, ya kan? Arahnya maju, arahnya mundur, atau arahnya ke Tanjung Karang, atau arahnya ke lautan, kan ada arahnya. Nah, itu maka dinamakan dengan kecepatan itu termasuk besaran vektor. Ya, nilainya berapa? 60 km per detik. Ya, arahnya ke arah utara atau ke arah selatan, ya. Titik kerjanya, ya, atau lintasannya yaitu ya berupa jalan tadi, ya. Tuh, termasuk gaya, ya, karena gaya adalah vektor, maka nanti berlaku operasi vektor, ya. Sini berlaku operasi vektor, berlaku operasi vektor. Ya, apa aja itu? Ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya, atau pembagian, ya, itu vektor. Jadi artinya vektor 2 ditambah vektor 3 itu tidak selalu 5, ya. Bisa 5, bisa 1, bisa berapa, ya, tergantung ini arahnya kemana. Kalau searah dia, iya, 2 tambah 3, 5. Ya. Kalau arahnya berbeda, apalagi sudah membentuk sudut, itu sudah, ya. Jadi itu diingat-ingat nanti ketika menjumlahkan gaya, ya. Nah, lawannya dari besaran vektor apa? Ya, lawannya adalah besaran skalar. Nah, besaran skalar ini hanya punya nilai saja, punya nilai aja, ya, tidak ada arahnya, apalagi kerjanya. Ya, contoh dari besaran skalar apa? Tadi itu massa, waktu, kemudian temperatur, ya, suhu, ya. Kita kan nggak pernah katakan, apalagi sekarang ini lagi ngetren ini, orang suka meriksain suhu orang lain gitu kan, masuk kemana diperiksa suhunya kan, kalau lebih dari 360 derajat kan berarti bahaya kan. Tapi kan misalnya kita diperiksa suhunya berapa, 360 itu kan derajat, nah, tidak ada disebutkan 360 derajat arah
tenggara. Wah, nggak apa-apa karena masih arah tenggara walaupun 90 derajat kan masih aman, asal jangan arah barat. Nah, itu kan nggak ada. Yang ada itu aja. Ya, ngecek berapa suhunya, 30, 25, 27 itu aja kan. Nah, itu besaran skalar. Nah, karena tadi itu gaya merupakan besaran vektor, maka tadi itu ingat selalu begitu tentang gaya Anda harus 3 atribut ini, ya 3 atribut ini harus dilengkapi, harus ada semua. Ya, jadi ingat, oh misalkan berapa 72, oh ini besarnya kemana arahnya, nah itu berupa vektor penggambarannya, ya. Dan nanti di penggambaran vektor itu grafisnya, ya grafis gaya itu ada berupa titik atau dia berupa cacing, ya ini hanya menunjukkan yang ketiga ini ya, berupa titik kerja. Kalau ini saya kasih ini C, ini B, ini A. Nah, kalau nanti berupa titik atau cacing ini, maka dia hanya yang diketahui adalah C-nya saja, ya, titik kerjanya. Ya. Kalau nanti grafisnya itu berupa garis seperti ini, ya, ataupun miring, ataupun vertikal, ya, ya seperti ini aja polos, garis polos. Maka ini hanya diketahui ini, C-nya diketahui, ini titik kerja atau lintasan kerja juga sama ya. Lintasan, ya, C ketahui, yang B juga tahu yang B. Arahnya, dalam artian ini arahnya, ya lintasan arahnya ini, ya dia tidak misalkan contohnya yang ini, ya contoh yang ini arahnya itu tidak ke sana, tapi sudah jelas ke sini arahnya sepanjang ini. Nah, Anda harus membentuk nanti di akhir itu harus grafisnya itu berupa seperti ini misalkan. Ya. Nah, ini menunjukkan kalau seperti ini ABC-nya tahu. ABC ini down dan ya tahu. Ya. A itu apa nilai? Nilainya dari mana? Dari grafis ini, panjang ini, ya. Panjang dari vektor ini, ya ini panjang ini menunjukkan nilainya. Maka nanti bermain skala, ya panjangnya berapa? Panjang vektornya 2 cm. 2 cm itu mewakili berapa newton? Ya, itu nilainya. Arahnya ini sudah jelas, tanda panahnya berat ya. Ini arahnya adalah ke kanan, dalam hal ini di kanan saya. Jadi bukan ke atas, bukan ke bawah, ya. Bukan nyudut, tapi arahnya seperti itu. Berarti titik kerja atau lintasannya ya ini, ya sepanjang ini, dia tidak ke vertikal, tidak ini, seperti itu. Ya ibaratnya kalau apa namanya, di titik ini kalau kita dengan kereta, titik ini berupa stasiun aja, jadi ada titiknya gitu. Ya. Kalau yang ini berupa rel, ya kereta itu ini berupa relnya, ya bahwa nanti kayak itu hanya akan bekerja di sepanjang rel itu. Ya. Apakah ke kanan atau kiri kita belum tahu. Nah kalau seperti ini sudah tahu nih, sudah ada tandanya. Ya. Apakah nanti seperti ini juga sama. Ya. Jadi tujuan kita yang ini, ya, membentuk ini yang lengkap. Ya, jadi kalau sudah seperti ini yang ini kita namakan dengan full, ya sudah diketahui lengkap full. Ya, nanti begitu identifikasi gayanya berupa apa digambarkan. Oh berupa garis seperti ini lurus, berarti hanya C dan B saja ya. Oh berupa titik aja, atau biar enggak kelihatan titik dikasih gambar cacing itu. Oh, berarti hanya diketahui titik kerjanya, artinya gaya tersebut akan melewati titik itu.
entah dari mana arahnya. Ya, dia kan melewati titik itu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum dilanjutkan. Ya, ada pertanyaan. Ini Fajar datang, tulis di sini Fajar. Ini question, ada pertanyaan, jelas ya untuk vektor ya. Lalu yang setelah vektor kita masuk ke gaya. Gaya ya. Gaya. Oke, bahasa Inggrisnya apa nih? Force. Ada force. Ada juga ini juga. Fashion juga gaya. Majalah fashion, majalah gaya gitu kan. Cuma di kita yang jadi concern adalah ini kalau di sekolah mode ini force ya, gaya pakai baju atau nggak pakai celana, satunya panjang satunya pendek ya kan, namanya fashion, boleh-boleh aja. Ini kalau sudah jadi selebgram apa jadi orang terkenal ya dan kaya ya basing-basing aja, malah jadi tren biasanya ngikutin yang baru ya. Force maka disimbolkan dengan huruf F, simbolnya huruf F ya. Matematisnya adalah apa? Massa dikali percepatan ya. Satuannya apa? Satuan penting ini satuan. Massa itu satuannya adalah kilogram, percepatan satuannya meter per detik kuadrat. Ini yang dinamakan dengan Newton. Newton atau disingkat N besar. Ya, ini mulai dari force, gaya, kemudian simbolnya F, besar secara matematis massa kali percepatan, satuan kilogram meter per detik kuadrat. Ya, lalu apa sih gaya itu? Ya kan, pertanyaannya apa? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Mengenai gaya ya Pak? Ya, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi gerak suatu benda. Tarikan atau dorongan yang dapat masuk ke benda. Oke, ada yang lain? Anggi Saputra tadi yang jawab ya? Iya Pak. Oh, coba yang lain siapa yang baru tuh? Fajar, ada mau jawab Pak Fajar? Yang kamu tahu apa? Yang sudah belajar fisika, sudah belajar kewarganegaraan, tahu lah. Pasti kan diajarin di fisika ini. Apa itu gaya? Ya. Gambarannya sekarang di sampingmu ada apa Fajar? Fajar ada nggak ya? Oh, udah keluar. Siapa ada Pak? Oh, ada. Udah keluar. Izin menjawab Pak. Siapa? Fajar Pak. Oh, apa coba Fajar? Gaya adalah suatu interaksi yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak Pak. Ya. Oke. Ada lagi. Ya. Jadi tadi Fajar itu ada mengenai gerak benda. Tadi si Anggi apa Anggi?
Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi gerak suatu benda, Pak. Sama ya, gerak benda ya. Itu. Jadi sesuatu atau sesuatunya atau apa, bisa tarikan, bisa dorongan, bisa yang lain yang menyebabkan sesuatu yang menyebabkan gerak suatu benda. Misalkan di samping Anda itu ada apa di situ? Ada apa contohnya, Anggi? Dekatmu ada apa? Ada kursi, Pak. Kursi. Kursi itu kan kamu liatin diam ya. Saat ini diam ya, Pak. Ya, dan kamu geser sehingga kursi itu yang tadinya ada di posisi itu berpindah ke satu posisi yang lain. Nah, itu dikatakan kamu memberikan gaya ke kursi tersebut sehingga kursi tadi itu bergerak ya. Atau gampangan ininya apa namanya? Bisa disingkatkan ada sebagai penyebab gerak suatu benda. Nah, ini penyebab nanti banyak, bisa gaya tarik, bisa gaya tekan, bisa yang lain, bisa torsi dan seterusnya. Ya, itu gaya. F. Ya. Jadi ketika kita memindahkan satu benda dekat kita pindahkan kemana, kita dikatakan memberikan gaya. Ya, suatu benda. Nah, kenapa? Tentunya benda yang diam tadi punya gaya, namanya gaya inersia. Dia yang cenderung mempertahankan keadaannya. Nah, kita berikan gaya, dia berpindah. Maka gaya dari kita itu lebih besar daripada gaya inersianya, maka dia berpindah. Kalau gaya yang kita berikan lebih kecil daripada gaya inersianya, ya gaya benda tersebut tidak akan berpindah. Ya. Itu mengenai gaya, ya. Beton berarti kuadrat F M kali A. Atau dalam beberapa kasus tuh F M kali G, ya. Kalau vertikal itu menggunakan G. Lalu yang ketiga di sini ada gaya ya, resultante ya, ada resultante di sini. Ya, resultante. Ya, resultante. Apa itu resultante? Ada yang tahu resultante? Ada yang mau ini kan? Ya. Re itu kembali. Re itu kembali ya, kita ingat pelajaran sekolah itu republik. Sultan. Ya, ini raja. Sultan itu berarti kembali ke raja. Nah, ini kalau istilah apa namanya, ya bisa-bisaan aja kan. Atau kalau mau ini ya, result itu hasil ya, result hasilnya ya. Jadi resultante itu adalah kalau ini yang bisa-bisaan ya, ini apa, sebuah gaya tunggal, yang mempunyai atau punya efek sama dengan efek penyusunnya. Ya. Contohnya disimbolkan dengan R. Misal R itu adalah F1 ditambah F2 ditambah F3 ya, itu R. Sebuah gaya tunggal ya.
yang punya efek sama dengan efek dari F1, F2, F3 misalkan seperti itu. Ya. Misal Anda ada berenam di sini misalkan, ya, mendorong sebuah meja yang sama, dia bersama-sama mendorong sebuah meja yang sama secara bersama-sama, tinggal mencari posisi masing-masing, arah dorongan masing-masing. Ya. Setelah semua dalam posisinya, kemudian dimulai dorong gitu kan. Nah ternyata si meja ini dia bergerak, misalkan bergerak ke arah utara, ya. Padahal kan tadi Anda masing-masing, ya, dia bergerak ke arah utara. Nah itu dengan katakan dengan kecepatan tertentu. Nah itu sama saja digantikan oleh seseorang, satu orang saja yang menggerakkan meja itu ke arah utara dengan kecepatan tertentu tadi. Itu ya, ilustrasinya sebuah gaya resultan. Nah, dan di pembahasan mekanika namanya resultan ini yang harus diatasi, ya. Dia harus diketahui berapa ada gaya resultannya. Karena kalau ada gaya resultan, ya, jika resultan ada maka tidak seimbang. Jika R ada maka tidak seimbang. Nah biasanya tugas kita adalah menyeimbangkan ini, atau dengan lain melawan resultan ini yang kita lawan. Itu resultan tuh, ya. Kalau secara grafis namanya resultan itu ini ya, ini saya garis apa deh, resultan ya. Misal ini ada F1 ke sana, ya. Ini ada F2 panjang, lebih panjang sini, ya, ini F2. Kemudian ada F3 ke sini, ini F3, misalnya yang ini. Ini. Wah, jelas. Ini F1, ya. Nah, berapa resultan dari ketiga gaya ini? Nah, ditanya R-nya itu berapa? Ada nggak R-nya ini? Kan? Ya udah, caranya tinggal kita buat grafisnya saja. Kita titik mulai di sini. Misal ini adalah F1-nya, lalu ditambah yang ini, F2-nya ke sana, ya, ini F2, lalu ini F3 yang bawah ke bawah ini misalkan, ini F3. Nah, mana yang namanya R? R itu ya di sini dari titik mula ke titik akhir. Ya, inilah namanya R. Jadi penggambaran R itu dari titik awal ke titik akhir. Nah, itu R. Ya. Ini R. Ya. Ingat, ya, dari titik mula ke titik akhir itu R. Nah, kalau ada R seperti ini berarti nggak seimbang. Ini harus kita seimbangkan. Ya. Oke, terus lanjut ke momen. Ya. Momen. Apalah sini, ya, tulis saja. Momen. Biar agak variasi dikit. Nah, momen sesuai dengan namanya, maka ini simbolnya adalah simbol, apa simbolnya? Huruf M besar, ya. Momen. Kalian habis ini momen kemana? Ya bukan, itu mau main Pak, gitu kan. Simbolnya M,
Pengertiannya apa? Pengertiannya ya. Ada yang bisa ini mau ngasih pendapat pengertiannya? Ya. Penyebab gerakan putar. Ada namanya momen, penyebab gerakan putar. Kalau gaya tadi penyebab gerakan, dia bisa bergerak putar, bisa bergerak tidak putar. Nah, kalau untuk putar itu yang dinamakan dengan momen, atau dengan kata lain efek momen. Kalau terjadi momen adalah berputar. Yang dimaksud dengan berputar, gerak berputar itu tidak mesti harus 360 derajat, tetapi ya bergeser 1 derajat saja atau kurang itu sudah termasuk melakukan gerak putar. Ya. Berarti apa yang berubah? Yang berubah adalah sudutnya. Ya. Perubahan sudut. Nah, terjadi perubahan sudut. Itu efek dari momen. Simbolnya M, matematisnya matematis. Itu adalah gaya M sama dengan gaya dikali dengan lengan L. Ya. L ini adalah lengan gaya. Ya. Maka kalau dari persamaan ini kita bisa lihat apa namanya? F itu satuannya apa tadi? F. Newton, Pak. Newton. L lengan gaya satuannya. Ya. Nah, L itu apa? Nah, lengan gaya itu apa? Ya. Jarak. Nah, kalau satuan jarak apa? Jarak yang tegak lurus. Jarak yang tegak lurus ya antara F dan L. Nah, ini jarak tegak lurus ya. Jadi ya antara ya F dan L atau antara gaya ya dan lintasan, ini elemen itu lintasannya ya, atau dari antara gaya dan lintasannya atau ke titik tinjauan ya, atau titik tinjauan nah, jadi L itu nggak sembarangan, bukan asal jaraknya. Oh, ini jarak gayanya di sini, titik tinjauan itu adalah titik yang kita ambil momennya. Misalkan momen di titik C, berarti titik C itu jadi titik tinjauan. Nah, jarak gaya ke titik tinjauan tadi itulah yang dinamakan dengan ya jarak yang tegak lurus. Ya, gaya ke titik tinjauan tadi itulah yang dinamakan dengan lengan gaya. Ya, dengan gaya. Maka efeknya adalah berputar. Ya. Dan kita sering sebetulnya melakukan gerak momen kapan? Membuka pintu ya, yang pakai handle itu kan kita putar, kita dorong ya, bisa membuka baut ya pakai kunci, kan kita melakukan gerak momen. Satuan ya, F itu satuannya Newton, L jarak satuannya meter. Jadi momen itu satuannya adalah Newton meter ya.
satuan. Kemudian ini juga termasuk vektor, ya karena ada F di sini, ya satuannya vektor. Dan kita bagaimana cara memperbesar momen? Ya, cara besar momen kita bisa memperbesar F dan bisa juga memperbesar L. Ya, bisa gayanya kita berbesar, bisa kita berbesar L-nya. Dan biasanya kalau manusia itu untuk membesar momen lebih suka untuk memperbesar L-nya daripada F-nya. Ya, artinya ya sebisa mungkin kita dengan tenaga yang sedikit saja, ya kita bisa membuka satu baut misalkan, ya tenaganya pelan saja, ya kecil saja, tapi sudah terbuka. Dengan cara apa? Agar dengan cara memperbesar L ini. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita lihat apa ini di sini. Ya. Nah, misal ada sebuah benda atau batang, sebuah batang, ya. Di sini bekerja gaya F yang tegak lurus nih ya. Ya, di sini ada titik tinjauan. Ya, titik tinjauan sih kita beri nama titik titik A. Ya, ini F, ini jaraknya misalkan adalah L ya, jaraknya itu L. Nah, maka kalau ditanya berapa besar momen di titik A, tentunya enggak harus ada unsur gaya dikalikan dengan lengannya. Sekarang lengan tadi apa? Jarak yang tegak lurus antara gaya dan titik tinjauan ya. Nah, ini gayanya di titik tinjauannya, jarak tegak lurusnya mana? Karena ini posisinya tadi sudah tegak lurus ya, maka lengannya adalah L. Ya, lengannya adalah L. Nah, ini besaran momen di titik A. Sekarang kalau gayanya saya pindah di sini tengah-tengahnya. Ya, berarti momen di titik A itu F dikali ya, L-nya kan menjadi ini tengah-tengahnya, berarti L per 2 ya. Saya pindah lagi di sini ininya tengah-tengah yang kedua atau seperempatnya, berarti momen di titik A ini yang A yang kedua misalkan di sini ya, ini yang kedua, yang A kedua adalah F dikali L per 4. Terus saat itu F-nya itu ada di sini. Kembali sini aja. Ya. F-nya itu ada di titik A, F-nya. Ya. F-nya ada di titik A. Maka momennya adalah tetap M F dikali L. Nah, sekarang L-nya berapa? Ya, karena gayanya ini melewati titik A, ya, melewati titik tinjauan, maka lengannya itu adalah 0. Dengan kata lain, momennya juga sama dengan 0, karena tidak ada lengannya. Ya, karena tidak ada lengannya, maka momen sama dengan 0. Dari sini kita bisa belajar di sini ya. Ketika lengannya semakin kecil, antara yang pertama F kali L dengan F kali L per 2, mana momen yang lebih besar hasilnya? Tentunya yang pertama ya, lebih besar ya.
L-nya makin kecil momennya. Apalagi yang ketiga ini, F kali L per 4, makin kecil. Apalagi yang terakhir nih, F-nya itu melewati titik tinjauan di sini. Menghasilkan sama dengan 0. Ya, tuh. L-nya makin kecil, momennya sama atau makin kecil, dan kalau gayanya, ya ingat-ingat di situ, ini bisa nanti jika gayanya melewati ini ya, tahu kan makna melewati itu ya, tahu ya, melewati titik tinjauan, maka momen sama dengan 0. Nah, ini Anda ingat-ingat, nggak perlu disablon di kaos. Jika F melewati titik tinjauan, maka M sama dengan 0. Ya, melewati. Ya, ingat nanti. Oh, begitu. Oh, ternyata analisisnya gayanya itu melewati titik tinjauan, berarti M-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, kita mau membuat momen sama dengan 0 itu bisa F-nya sama dengan 0, bisa L-nya sama dengan 0. Nah, tetapi kalau F-nya sama dengan 0, ya untuk apa? Nggak mungkin terjadi momen. Tadi juga untuk apa? Orang nggak ada gaya di sana, berarti kan nggak ada panitiaan lah ibarat di sana, orang nggak ada terjadi apa-apa, ya kan? Nah, berarti yang kedua, membuat momen sama dengan 0 dengan cara L-nya sama dengan 0. Membuat lengannya sama dengan 0. Bagaimana caranya agar L-nya sama dengan 0? Yang dilewatkan aja di titik tinjauan itu, maka tidak ada momen. Ya, efeknya itu bukan berputar lagi, melainkan efek dorong, nggak efek tarik, ya kan? Itu perlu diingat-ingat ya. Ini jika ini diingat-ingat ya, ini momen ya. Maka terus yang selanjutnya itu ada di sini, kita belajar mengenai ini mana ya, couple. Tahu couple ya? Itu bisa juga dari kata couple, artinya apa ini? Ya, kalau bulan puasa itu mulai Anda sering dijumpai ya, ini untuk pembuka puasa, kopling, gitu kan, pulang kopling, gitu. Ini kan ini artinya pasangan atau berpasangan, ya sama couple itu. Ya. Jadi couple itu efeknya sama dengan momen. Karena couple itu adalah momen kembar. Ya, momen kembar tapi tak serupa. Nah, apa lagi? Tak serupa sifatnya. Ya. Jadi gambarannya seperti ini couple itu. Nah, misalnya ada benda ya. Ini ada gaya ke sana, tegak lurus. Ya, ini juga ada gaya ke sini, juga tegak lurus. Ya. F1, ini F2. Ya. Jadi tengah-tengahnya di sini sobat. Nah, ini yang dinamakan dengan couple. Apa dengan ya? Apa yang bisa kita lihat dari sini? Ya, ini terjadi couple di sini. Apa yang bisa kita lihat? Ya. Ternyata couple itu adalah ya. Couple itu adalah ada berapa gayanya? Ada dua buah gaya yang dua buah gaya yang pertama
besarnya sama di sini. Ini F1 ini sama dengan F2. Besarnya sama. Nah, arahnya bagaimana arahnya? Yang satu ke bawah, satunya ke atas. Arahnya bagaimana? Ini ingat, ini juga vektor besar. Arahnya bagaimana? Arahnya berlawanan. Ya. Lalu apa? Lintasan. Ya, lintasannya. Ya. Kalau ini kan lintasannya ini, ya. Lintasannya kalau digambarkan, ya, lintasannya atau dari bawah sini kan lintasannya. Ini juga sama. Ya. Nah, lintasannya bagaimana? Lintasannya sejajar atau paralel. Ya. Itu. Jadi kalau begitu ada dua gaya yang besarnya sama, arahnya berlawanan, sejajar, maka dia adalah couple. Ya. Kalau terjadi couple, maka tidak seimbang karena ya, muter terus, berefeknya adalah berputar sama dengan efek momen. Ya. Kalau secara matematisnya adalah ini, ya. Ini matematisnya sejajar. Tambahin di sini sejajar. Efeknya. Ya. Oke, ya. Tentang couple. Diingat, ini juga bila perlu di sablon. Ditulis jadi status WA atau apalah. Ya. Dua buah yang gaya misalnya sama, arahnya berlawanan sejajar. Kalau yang satu 5 Newton, maka yang kedua juga 5 Newton. Arahnya berlawanan, satu ke kiri, satunya ke kanan, paralel. Nah, kalau diibaratkan dengan kereta, maka ini adalah kereta double track. Ya. Relnya ada dua masing-masing. Ya, relnya ada dua. Satunya ke arah Palembang, satunya dari ke arah Bandar Lampung. Ya. Nah, makanya dinamakan sejajar itu apa artinya sejajar? Apa arti sejajar itu? Ada yang mau jawab pengertian sejajar? Siapa? Deki? Siapa yang mau jawab pengertian sejajar? Yuda, menjawab Yuda. Enggak ada yang jawab. Anggi? Sejajar itu jaraknya sama, Pak. Jaraknya sama. Ada lagi yang lebih ini. Terletak pada satu garis lurus yang sama, Pak. Terletak pada satu garis lurus yang sama. Ada lagi. Mana sejajar itu? Garisnya atau lintasannya itu tidak berpotongan, tidak akan terjadi titik temu atau titik potong. Ya. Sampai kapan? Sampai kapanpun nggak akan ketemu lintasannya. Ya. Kalau sesaat sebelum the end of the day itu ketemu, maka dia tidak sejajar. Ya. Contohnya rel kereta, gitu kan? Rel kereta ini kan. Ya, ini kan antara batang ini dan batang ini dari Bandar Lampung sampai Palembang nggak akan ketemu, nggak akan jumpa. Ya. Maka kita enjoy naik kereta. Coba bayangkan di kota bumi ketemu nih ini. Berarti kan nanti relnya seperti ini.
ya. Makin menyempit, akhirnya ketemu di sini nih. Wah, nanti keretanya kan wah, dan sampai sini ini menciut keretanya, wah sampai di sini jadi lempengan. Nah, orang ini dalam gimana tuh, ya kan? Ya, jadi lempengan juga. Jadi setelah lewat, nah gini lagi keretanya. Membesar lagi keretanya, wah orang dalam gimana? Ya membesar pula, dia bisa kayak kartun itu, buk, jadi utuh lagi ya. Nah, kalau ada ketemu seperti ini not sejajar, bukan sejajar. Yang ini adalah sejajar. Oke ya. Lalu selanjutnya itu mengenai kopel. Lalu berikutnya adalah apa tadi? Gaya, faktor gaya, momen, kopel, resultan udah, persamaan keseimbangan. Ini salah. Di sini persamaan keseimbangan. Keseimbangan. Nah, ini tugas kita sebetulnya nih. Tugas kita setelah mempelajari tadi, ya, ini cuma membuktikan proof PK persamaan ini. Ini kita cukup untuk membuktikan ini saja atau mengarahkan menggiring ke persamaan keseimbangan terpenuhi, ya. Membuktikan persamaan keseimbangan terpenuhi. Ini tugas kita ini. Nah, apa itu persamaan keseimbangan, apa saja? Ya, sudah tahu di fisika ada, di SS ada, dan seterusnya. Tidak lain adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Inilah kita harus membuktikan dalam satu mekanisme, dalam satu sistem, jumlah gaya-gayanya itu sama dengan 0. Ya. Berarti apa kalau jumlah gaya sama dengan 0? Tidak ada R, tidak ada resultan. Ya, bukan sigma F sama dengan R, bukan. Jadi sama dengan 0. Dan kata lain, ini resultannya adalah sama dengan 0. Lalu sigma M sama dengan 0, jumlah momen-momennya sama dengan 0. Ya. Yang pertama ini sering dikatakan sebagai keseimbangan statis, yang kedua ini keseimbangan dinamis. Ketika sistem tersebut bergerak, ya, maka dia harus juga seimbang. Dan kita lihat satu persatu yang ini. Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Nah, ini kadang ada yang bagi sigma Fx sama dengan 0. Satunya sigma Fy sama dengan 0. Ya. Berarti ini jumlah gaya-gaya searah sumbu X. Ini jumlah gaya-gaya searah sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y itu apa sih maksudnya? Ya, ingat aja ya, koordinat. Ya, ini sumbu X, ya. Yang ini sumbu Y, ya. Berarti gayanya itu diproyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Yang searah sumbu X dijumlahkan semua. Itu hasilnya sama dengan 0. Yang ke arah sumbu Y dijumlahkan semua. Itu hasilnya sama dengan 0. Nanti jumlah dari sigma Fx dan sigma Fy inilah menjadi sigma F. Ya. Tuh. Nah, artinya apa ini? Ini secara matematis seperti ini, secara matematis. Artinya apa di sini? Ya, ini kita lihat di sini, ya. Ini maknanya jumlah gaya-gayanya sama dengan 0. Dengan kata lain apa? Tidak ada resultante. Ya, dalam kurung R sama dengan 0. Kalau tidak ada resultante, kita lihat ke sini.
Ya. Kita lihat yang tadi. Mana ini ya. R-nya ini tidak ada. Maka berarti kalau tidak ada apa deh? Ini mengerucut ke arah ini ya. Ke arah titik awal. Kita lihat di sini. Tidak ada resultan berarti gaya terakhir kembali ke titik mula ya. Dengan kata lain lagi berarti poligon gayanya tertutup ya. Jumlah gayanya sama dengan 0, tidak ada resultan, titik gaya terakhir kembali ke titik mula. Poligon gayanya tertutup. Nah, ingat. Berarti sejatinya kita diminta membuktikan ketika membuat poligon gaya, itu poligon gayanya harus tertutup. Itu yang pertama untuk membuktikan apa sigma F sama dengan 0 ya. Ternyata kalau belum tidak tertutup berarti ada resultan. Kalau ada resultan berarti jumlah gayanya tidak sama dengan 0 ya. Berarti apa lagi? Berarti tidak seimbang karena sigma F tidak terpenuhi. Nah, itu kembali. Nah, itu ya. Lalu untuk sigma M sama dengan 0. Sigma M sama dengan 0 ya. Sigma M sama dengan 0. Nah, ini artinya apa ini sigma M sama dengan 0? Ya. Tadi momen sama dengan 0 itu artinya apa tadi? Maknanya apa tadi? Ya. Berarti ini kan M1 ditambah M2 ditambah M3 sama dengan dan seterusnya sama dengan 0 ya. Berarti momen 1 ditambah momen 2 ditambah momen 3 sama dengan 0. Nah, tadi arti makna momen sama dengan 0 artinya apa tadi? Masih ingat enggak? Ada yang mau jawab? Momen sama dengan 0 artinya luwe alias lapar. Apa tadi? Stephen mau jawab? Ingat momen tadi itu apa? Momen itu sama dengan F kali L. Nah, M-nya ini sama dengan 0, F-nya ada, itu artinya apa? Tinggal yang L-nya kan? Tinggal yang L-nya. L-nya bagaimana? Ya. Hasil perkaliannya sama dengan 0. Ya. Komponennya F-nya itu ada. Bukan 0. Maka L-nya ini harus apa biar dia 0? L-nya harus sama dengan 0. Orang F-nya ada, maka L-nya harus sama dengan 0. L-nya sama dengan 0, artinya apa tadi L-nya sama dengan 0? Gayanya ini melewati titik tinjauan. Nah, sekarang kalau sigma M sama dengan 0. Ya. Momen 1, momen 2, momen 3 terhadap suatu titik ya. Artinya apa ini? Ya. Ingat-ingat ini nanti. Ya. Sigma M sama dengan 0 itu maknanya kita orang teknik mesin yang utama adalah tidak maknanya ya itu apa ya, tidak sekedar rumusnya ya. Artinya gaya-gayanya
karena sigma momen, karena sigma gaya-gayanya melewati titik tinjauan yang sama. Ini titik tinjauannya sama. Nah, ini juga ini nih di sablon, terus di kaos, di sablon di belakang. Jadi ada orang lewatan bisa baca. Sigma momen sama dengan 0 itu artinya gaya-gayanya melewati titik tinjauan yang sama. Ya, kalau apa namanya ada 10 orang ya, diharuskan melewati, katakan ada di kota Natar itu ada duren, di Kemiling itu pisang, di Teluk itu rambutan. Agar 10 orang ini dapat duren semua, maka mereka harus lewat mana? Semua harus lewat Natar semua. Ya, kalau ada yang nggak lewat Natar, ada yang lewat Kemiling, maka tidak memacam dengan 0 karena tidak dapat duren. Analoginya seperti itu. Ya. Jadi gayanya itu harus melewati titik tinjauan yang sama, gitu, yang sama. Ya. Nah, tugas kita itu membuktikan ini, membuktikan sigma F sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Tugas kita ini. Ya. Makanya begitu ada permasalahan, ada ini, buktikan sigma F sama dengan 0, kita buat poligon gayanya. Tertutup enggak? Kalau belum tertutup, kita yang kedua. Yang kedua apa? Sigma M sama dengan 0. Apakah melewati titik tinjauan yang sama? Ya harus, gitu kan. Tuh, ya. Lalu yang terakhir ada anggota 2 gaya. Ya. Ini. Anggota 2 gaya. Gaya. Berapa anggotanya? 2. Ya. Anggota 2 gaya. Tahu A2G. Ya, anggota 2 gaya. Perhatikan. Misal ini ada sebuah batang. Ya. Di sini ini garis tengahnya ada titik 1. Ya, titik 1, yang sini titik 2. Ini si garis. Sesumbu, ini sumbunya. Ya, ini titik 2. Ada sebuah batang, di mana pada ujung batang itu ada kita nama titik 1, satunya lagi titik 2. Dia sesumbu. Lalu ada bekerja di titik 1 dan di titik 2 itu sebuah gaya, ya, yang seperti ini. F1, ini F2. Nah, tadi simbol cacing seperti ini artinya apa? Gayanya itu artinya apa? Ya, gaya itu sebagai vektor. Maka apa artinya kalau penggambarannya cacing? Ya, besarnya tidak tahu. Ya. Lintasannya tidak tahu. Atau arahnya tidak tahu kemana arahnya. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu gaya tersebut melewati titik ini. Ya. Gaya cacing ini akan melewati titik ini. Dia tidak akan lewat di sini. Tidak akan lewat di sini. Tapi lewat di apa namanya cacing ini. Di titik 1, 2 ini. Ya. Itu artinya. Ya. Nah, sekarang berapa besar F1 dan F2 ini agar sistem ini seimbang? Berapa F1 F2-nya ini? Ya kan? Ya. Tidak usah bingung. Tadi apa tugas kita? Tugasnya diminta membuktikan sigma
F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Ini aja, ini harus terbukti. Ya. Sekarang kita yang ke pertama. Sigma F sama dengan 0. Ya. Ada gayanya apa saja? F1 dan F2. Ya. Nih, ini cacing ditambah cacing sama dengan 0, apa enggak? Pusing, kan? Pusing. Ya. Maka kalau untuk gaya seperti ini, gayanya cacing, kita nggak tahu berapa besarnya, kemana arahnya. Tapi ada yang bisa kita ambil dari sana. Apa itu? Ya, bahwa berapapun besarnya, ya, berapapun besarnya, kemanapun arahnya, ya, gaya tersebut bisa kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Itu ingat-ingat tuh, dicatat itu. Saya nggak catat di sini biar Anda catat sendiri. Ya, kita bisa proyeksikan. Nah, berarti ini sekarang menjadi ini diproyeksikan. Maka tidak lagi cacing, dia sudah. Ini yang ini juga sama. Ya, 2. Ya, sumbu X dan sumbu Y. Maka ini namanya F1X, yang ini F1Y, komponen F1 yang searah sumbu X, ini komponen F1 yang searah sumbu Y. Pun di sebelah sini titik 2-nya. Ini F2Y, ini F2X. Ya sudah, tinggal kita proyeksikan saja ini. Tinggal kita buktikan sigma sama 0. Kita buktikan sigma Fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0. Nah, berarti ada gaya apa di situ? F1x ditambah F2x sama dengan 0. Ya, dengan kata lain F1x itu sama dengan min F2x, ya. Sampai sini kita baru tahu di sini. Ya. Lalu sigma Fj sama dengan 0. Berarti F1Y ditambah F2Y ini sama dengan 0. Atau berarti F1Y sama dengan min F2Y. Sekarang perhatikan yang ini. Ya. F1Y yang ini, F2Y yang ini. Nah, ini rumusnya. F1Y itu besarnya sama dengan F2Y. Tanda minus di sini menyatakan arah F1 itu berlawanan arah F2Y. Dilihat dari gambarnya, posisinya kedua gaya ini sejajar. Maka apa itu terjadi? Maka apa? Ada dua buah gaya yang sama besar berlawanan arah sejajar. Itu apa tadi artinya? Terbentuk apa? Terbentuklah apa? Apa tadi? Yuk. Apa tadi? Ada. Begitu ada dua buah gaya sejajar, besarnya sama, arahnya berlawanan, maka terbentuk apa tadi? Ya. Terbentuk apa? Ya ini terbentuk di sini kopel. Karena terbentuk kopel, maka ini tidak seimbang. Nah, bagaimana ini harusnya, ya? Sekarang pikirkan, ini harus terpenuhi, ya, F1 sama dengan min F2-nya ini harus terpenuhi, tetapi dia seimbang.
Berapa besar F1 dan F2Y-nya? Berapa besarnya? Angkanya berapa itu? Agar ini terpenuhi, ya, tapi dia seimbang, tidak membentuk kopel. Ada yang mau kasih jawaban? Ada yang punya ide? Berapa besarnya F1Y, berapa besarnya F2Y? Yang jelas besarnya sama. Kalau F1-nya 2, maka F2Y-nya juga 2. Hanya arahnya berlawanan. Tapi kalau ada 2 di situ, maka tetap berbentuk kopel. Karena besarnya sama, arahnya berlawanan, garis kerja ini sejajar. Nah, maka terbentuk kopel, tidak seimbang. Maka berarti berapa besarnya F1 dan F2 ini? Ya, mana? Maka berapa besarnya F1 dan F2 ini? Ya, agar terpenuhi ini, ya. Maka ini harus bernilai 0. Ini juga 0. Kan terpenuhi. F1 berapa? 0. F2 berapa? 0. Sama nggak? Sama. Ya. Sekarang terbentuk kopel enggak? Enggak. Orang F1-nya 0, F1 gaya sama dengan 0 berarti kan tidak ada gaya. Maka sekarang ini menjadi hanya seperti ini. Ya, ini. Ya. Maka hanya jadi seperti ini di sini ini ada. Tinggal ini. Tinggal ini. Nah, ini sudah nggak ada. Tinggal F1X dan F2X. Tadi apa di sini rumusnya F2X ini? Ini. F1 besarnya sama dengan F2. Arahnya berlawanan. Ya. Terus apa lagi lintasannya? Ya. Lintasannya kita lihat di sini dia sepanjang sumbunya, dengan kata lain segaris kerja. Maka kalau nanti dijumpai ada 2 buah gaya, ya, ada berapa gayanya? Ada 2. 2 buah gaya yang sama besar, berlawanan arahnya, kemudian segaris kerja, sesumbu, maka inilah yang dinamakan dengan, ya, ini dinamakan dengan A2G. Ya. Oke. Kalau kopel tadi 2 buah gaya yang sama besar berlawanan sejajar. Kalau A2G, anggota 2 gaya, 2 buah gaya yang sama besar berlawanan segaris kerja. Ya, tuh A2G. Maka nanti begitu analisis gaya pada penghubung, di penghubung itu tidak ada gaya lain, adanya hanya ada 2 buah gaya. Gayanya bekerjanya di ujung-ujung penghubung. Kemudian dia sesumbu, besarnya sama. Ya. Ya. Maka dia adalah A2G. Kalau A2G itu berarti gayanya ada 2, besarnya sama, arahnya berlawanan segaris kerja. Maka kalau begitu, sebuah penghubung yang merupakan anggota 2 gaya itu bisa mengalami efek tarikan karena yang ini sama-sama menjauh, atau efek tekan karena sama-sama mendekat. Itu mengenai A2G. Ya, sehingga kalau ditanya
penghubung 3 mengalami efek tarikan atau tekanan, maka nanti dia dari analisis tersebut A2G-nya bagaimana gayanya, saling menjauh apa saling mendekat. Kalau saling menjauh berarti efeknya mengalami tarikan. Ya. Kalau saling mendekat berarti efeknya tekan. Ya, begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk hari ini sampai 2G. Ya, ini dasar-dasar ini Anda kuasai ya, mengenai gaya dan seterusnya. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, nanti ini bisa Anda ambil kalau mau ambil filenya di Vclass, termasuk nanti recording videonya ya untuk Anda putar-putar lagi agar pahamnya makin jos. Oke. And dan thanks. Baik ya, ini nanti saya save. Tadi ada yang datang siapa aja tadi tuh? Tambahan siapa tadi tambahannya? Deki sama Yo Fajar ya. Diki tambahannya ya. Iya, Pak. Oke. Baik, rekan-rekan Pak Yusuf, cukup untuk hari ini. Yang mungkin tidak langsung paham, tapi itu tadi kuncinya adalah dilihat lagi, dipelajari lagi, dipahami lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan. Kita lanjutkan dengan gaya sejajar, bagaimana kita mencari resultannya ya. Tetap semangat, have a nice learning, tetap sehat, tetap gembira ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama ya. Saya N ya. Pak. Baik, Pak. Siap, Pak.